A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil adim. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, sesepuh bini sepuh yang kami nanti-nantikan segala fatwa dan mau'idhah hasanahnya. Yang terhormat tamu undangan, hadirin wal hadirat yang kami hormati, muslimin wal muslimat rahimakumullah yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan acara ini dengan tiada suatu halangan apapun. Semoga perkumpulan kita hari ini membawa manfaat di dunia dan di akhirat. Kedua kalinya, sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya dengan ucapan amin Allahumma amin. Selanjutnya, pada ceramah kali ini izinkan saya membawakan atau berceramah mengenai tentang poligami menurut Islam. Mengapa Allah mengizinkan poligami? Sebelum menjawabnya, perlu kita ketahui bersama sebuah kaidah dalam agama kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan sesuatu, maka syariat yang Allah turunkan tersebut memiliki kebaikan yang murni ataupun kebaikan yang lebih besar. Sebaliknya, ketika Allah melarang sesuatu, maka larangan tersebut pasti memiliki bahaya yang murni maupun bahaya yang lebih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertauhid yang mengandung kebaikan yang murni dan tidak memiliki keburukan sama sekali bagi seorang hamba. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan syirik yang mengandung keburukan dan sama sekali tidak bermanfaat bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan jihad dengan berperang, walaupun di dalamnya terdapat mudarat bagi manusia berupa rasa susah dan payah, namun di balik syariat tersebut terdapat manfaat yang besar ketika seorang berjihad dan berperang dengan ikhlas, yaitu tegaknya kalimat Allah dan tersebarnya agama Islam di muka bumi, yang pada hakikatnya ini adalah kebaikan bagi seluruh hamba Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat baik buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan judi dan minuman keras. Walaupun di dalam judi dan minuman keras tersebut terdapat manfaat yang bisa diambil seperti mendapatkan penghasilan dari judi atau menghangatkan badan dengan khamar atau minuman keras. Namun mudarat yang ditimbulkan oleh keduanya berupa timbulnya permusuhan di antara manusia dan jatuhnya mereka dalam perbuatan maksiat jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang didapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat keburukan yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi keburukan keduanya lebih besar dari manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Setelah kita memahami kaidah tersebut, maka kita bisa menerapkan kaidah tersebut pada syariat poligami yang telah Allah perbolehkan. Tentu di dalamnya terdapat manfaat yang sangat besar, walaupun ada beberapa mudarat yang ditimbulkan yang jauh lebih besar ataupun jauh lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dengan syariat tersebut. Ada contoh lagi nih, terkadang terjadi kasus saling cemburu di antara para istri karena beberapa permasalahan. Maka hal ini adalah mudarat yang ditimbulkan dari praktek poligami. Namun manfaat yang didapatkan dengan berpoligami untuk kaum muslimin berupa bertambah banyaknya jumlah kaum muslimin dan terjaganya kehormatan wanita-wanita muslimah baik yang belum menikah maupun berjanda, merupakan kebaikan dan maslahat yang sangat besar bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, jika kita melihat kebanyakan orang-orang yang menentang syariat poligami, ini adalah orang yang lemah pembelaannya terhadap syariat Islam, bahkan terkadang melecehkan syariat Islam. Sesungguhnya pemikiran mereka terpengaruh dengan pemikiran orang-orang kafir yang jelas-jelas tidak menghendaki kebaikan bagi kaum muslimin. Sebab bolehnya melakukan poligami dalam Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa imasna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilun fawahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adna alla ta'ulun. Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni seorang istri, seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini, poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami sampai 4 orang saja. Bolehnya syariat poligami ini juga dikuatkan dengan perbuatan Rasulullah SAW dan perbuatan
para sahabat sesudah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula poligami ini bukanlah sebuah syariat yang bisa dilakukan dengan main pukul rata oleh semua orang. Ketika hendak berpoligami, seseorang muslim hendaknya introspeksi dulu dirinya, apakah dia mampu melakukannya atau tidak. Sebagian orang menolak syariat poligami dengan alasan beberapa kasus yang terjadi di masyarakat yang ternyata gagal dalam berpoligami. Ini adalah sebuah alasan yang keliru untuk menolak syariat poligami sebenarnya. Dampak buruk yang terjadi dalam sebuah pelaksanaan syariat karena kesalahan individu yang menjalankan syariat tersebut tidaklah bisa menjadi alasan untuk menolak syariat tersebut. Apakah dengan adanya kesalahan orang dalam menerapkan syariat jihad dengan memerangi orang yang tidak seharusnya dia perangi dapat menjadi alasan untuk menolak syariat jihad? Ada contoh lagi nih. Apakah dengan terjadinya beberapa kasus di mana seseorang yang sudah berulang kali melaksanakan ibadah haji, namun ternyata orang tersebut tidak ada perubahan dalam perilaku dan kehidupan agamanya menjadi lebih baik, dapat menjadi alasan untuk menolak syariat haji. Demikian juga dengan poligami ini, terkadang juga banyak di antara penolak syariat poligami yang menutup mata atau berpura-pura tidak tahu bahwa banyak praktek poligami yang dilakukan dan berhasil mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama di zaman dahulu sampai sekarang ini. Bahkan banyak kaum muslimin yang sudah menjalankannya di negara kita dan berhasil. Karena itulah ayat Allah lebih benar. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Karena yang benar itu hanya dari Allah. Bila ada yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.